warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita buka pertemuan hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap untuk mengikuti perkuliahan saat ini? Siap. Alhamdulillah. Hari ini merupakan pertemuan ke-9 dari mata kuliah pengembangan media atau sumber belajar. Yang mana pada pertemuan ini kita akan membahas tentang media audiovisual. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang beberapa jenis media pembelajaran. Ada yang bisa masih ingat menyebutkan? Silakan Mas Afsari. Yang pertama itu media visual, yang kedua media audio, yang ketiga media audiovisual, dan yang keempat multimedia. Multimedia, terima kasih Mas Afsari. Selanjutnya media audio. Ada yang bisa menyebutkan atau menjelaskan apa itu media audio? Silakan Mbak Sinta. Media audio adalah media untuk menyampaikan pesan-pesan yang disampaikan dalam bentuk suara. Contohnya radio, televisi, dan lain-lain. Ya, media yang berbentuk suara saja seperti radio atau pesan suara. Hari ini kita membahas media audio visual. Tadi ada media visual, ada media audio. Sebenarnya apa media audio visual itu? Terus apa kira-kira keunggulannya? Keunggulan dari media audio visual itu ketimbang dari dua media sebelumnya. Sebelum kita melanjutkan, perlu saya sampaikan capaian atau capaian akhir yang diinginkan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mahasiswa kita semua diharapkan memahami apa itu sebenarnya media audiovisual. Dan yang kedua, diharapkan nanti ketika setelah mengikuti materi perkuliahan ini, kita Anda semua bisa mendesain dan merancang media audiovisual. Jadi itu yang diharapkan ketika setelah kita mengikuti perkuliahan pada materi hari ini. Baiklah, selanjutnya apa itu sebenarnya media audiovisual? Secara umum, media audiovisual itu adalah media yang menggunakan dua elemen sekaligus, yaitu elemen gambar atau visual dan elemen suara atau audio. Itu secara umum. Jadi media audiovisual itu bisa dipakai dalam budaya, tradisi. Artinya apa? Dengan media sosial, media audiovisual, orang kita sebagai manusia dapat dengan mudah memahami budaya dan tradisi yang ada di negara kita khususnya atau di negara-negara lain. Sedangkan dalam pendidikan itu sendiri, media audiovisual sering digunakan untuk mengembangkan pemahaman atau retensi dari peserta didik, karena media audiovisual itu dapat memvisualisasikan konsep atau pemahaman secara konkret dan mengembangkan bakat dan minat dari peserta didik. Itu tentang pengantar definisi media audiovisual. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama video. Ini sebagai penjelas terhadap media audiovisual sekaligus contoh. Kira-kira seperti inilah media audiovisual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta bagaimana angka dalam
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan bersama penjelasan terkait apa itu media audiovisual, terus beberapa prinsip tentang penggunaan media audiovisual. Paling tidak tadi ada 9 prinsip ya. Juga bagaimana langkah-langkah secara umum membuat atau memproduksi media audiovisual itu sendiri. Tadi ada prinsip integrasi. Apa maksudnya? Jadi media audiovisual ini berkaitan dengan materi yang lain. Apa? Dengan metode pembelajaran. Jadi media yang kita pakai, baik media visual, audio ataupun media audiovisual itu perlu diintegrasikan dengan unsur-unsur pendidikan yang lain. Jadi ada keterkaitan antara mata kuliah kita media pembelajaran dengan metode pembelajaran. Jadi ada kaitannya. Selain itu juga tambahannya tadi, selain dengan budaya, media audiovisual itu juga bisa digunakan dalam penyebaran sikap-sikap toleransi, sikap-sikap bertanggung jawab, sikap-sikap menghargai terhadap orang lain ya, dengan media-media yang disebarkan di media sosial tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bagi kelompok. Nah, ini kita punya LK, lembar kerja. Baiklah, kita bisa bagi kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Ada bisa dibagi 5 kelompok ya. Silakan. Ayo. Di sini kelompok 1, di belakangnya kelompok 2, di sini kelompok 3, di sini kelompok 4, di tengah sini kelompok 5. Ada yang tidak bisa membuka? Kalau pakai HP harus download aplikasi. Kalau pakai HP, kalau pakai laptop tidak. Jadi ini perhatikan, ini tugasnya kelompok 1 di slide 1 ya, kelompok 2 di slide 2, kelompok 3 di slide 3, kelompok 4 di slide 4, kelompok 5 di slide 5. Jadi mengerjakannya sudah ada masing-masing slide ya, jangan sampai ketukar. Caranya yang pertama tulis nama kelompok. Caranya bagaimana? Bisa memakai sticky note. Diklik sticky note, langsung masukkan. Kelompok 1 toleransi, langsung save. Atau bisa memakai tag biasa. Tag ini di sini, lalu ketikkan kelompok 1 toleransi. Sesuaikan, silakan. Lalu yang nomor 2, unggah foto kelompok. Fotonya di situ sudah. Terus yang ketiga, ini diskusinya. Bagaimana pendapat Anda mengenai penggunaan media audiovisual sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran berdasarkan hasil diskusi kelompok? Silakan didiskusikan. Nah, sebagai bahan untuk diskusi, ini ada hasil penelitian saya bersama mahasiswa kakak tingkat Anda pada semester sebelumnya terkait peranan media audiovisual dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI. Ini hasil penelitian saya, bisa digunakan untuk bahan berdiskusi atau bisa digunakan untuk menguatkan materi pada saat ini. Selain itu, selain hasil penelitian ini, ada juga laporan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bersama dosen PAI, beberapa dosen PAI, yaitu sosialisasi penggunaan media pembelajaran pada saat pandemi. Waktunya kurang lebih 10 menit. Tak bisa berarti di enter ya.
Pak. Siapa yang presentasi? Silakan Pak. Ya. Ayo silakan. Yang lain sambil memperhatikan ya. Ya silakan Mbak di situ. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mewakili kelompok 5 akan mempresentasikan pendapat kami mengenai penggunaan media audio visual. Di sini menurut pendapat kelompok kami, penggunaan media audio visual dalam pembelajaran dapat membantu peserta didik untuk memperoleh hasil pembelajaran yang sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua adalah penggunaan audio visual juga dapat menjadi pengalaman belajar yang lebih berarti bagi peserta didik. Terima kasih. Kelompok mana? Kelompok 2 ya. Silakan. Kelompok 2 siapa yang akan presentasi? Mas Absari, silakan. Ayo yang lain perhatikan. Baiklah, setelah kami berdiskusi dari kelompok 2, ada kesimpulan yang kami ambil. Selanjutnya kira-kira kesimpulan apa dari materi yang kita bahas terkait dengan pengertian media, prinsip penggunaan media audiovisual, juga langkah-langkah umum. Kira-kira kesimpulan yang bisa diberikan, yang bisa memberikan kesimpulan. Mas Riyadi, silakan kesimpulan secara umum dari apa yang kita bahas. Kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh teman-teman dari keseluruhan bahwa manfaat dari diterapkannya audiovisual ini merupakan salah satu cara untuk kemudian pada pembelajaran, baik ini berpihak pada guru ataupun peserta didik, bisa menjadi maksimal. Kenapa? Karena dengan menggunakan audiovisual. Baiklah, terima kasih. Tadi sudah kita tarik kesimpulan bersama. Secara umum, kesimpulan yang dapat kita pahami yaitu yang pertama, media audiovisual itu merupakan penggabungan antara visual atau gambar dengan audio atau suara. Itu media audiovisual. Sedangkan tadi juga sudah dibahas ada paling tidak 9 prinsip ya. Efektivitas, kualitas, terus integritas, aksesibilitas, fleksibilitas, dan seterusnya. Itu merupakan prinsip yang harus diperhatikan dalam penggunaan media audiovisual. Dan yang terakhir juga ada langkah-langkah umum ya, langkah-langkah umum terkait pembuatan media audiovisual. Dimulai dari menentukan audien, menentukan tujuan pembelajaran, terus mengumpulkan SDM dan menentukan aplikasi, menentukan media yang akan dibuat, mengevaluasi sampai menyebarkan dan menggunakan media yang sudah kita buat. Nah, untuk itu, untuk menguatkan pemahaman kita, maka tugas Anda minggu depan adalah membuat media berbasis audiovisual dalam bentuk video pendek. Jadi itu tugas Anda, itu nanti di-upload di YouTube, linknya lalu di-upload di Google Form. Kita tutup, kita bertemu minggu yang akan datang berkaitan dengan materi berikutnya, yaitu media multimedia. Baiklah, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.